Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin serta para pendengar radio Bas FM dan yang lainnya, rahimani wa rahmakumullah. Marilah kita sama-sama menikmati nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan senantiasa menyatakan rasa syukur kepada Allah, baik dengan lidah, dengan hati maupun dengan amalan-amalan anggota badan kita. Kita masih memiliki kesempatan untuk mendalami sebagian dari pokok-pokok ajaran Islam, dan ini sangat penting bagi kita dan kita punya semangat untuk itu, dan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Maka seharusnya kita mensyukuri nikmat tersebut. Terakhir kita membahas dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, sampai pada akhir bab al-khawf minasyirk. Kita tinggal membaca kesimpulan dari penyusun pensyarah rahimahullah mengatakan, qala al-musannifu rahimahullah fihi masail. Al-musannif rahimahullah, penyusun kitab Tauhid, mengatakan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Al-ula al-khawfu minasyirk, khawatir terhadap syirik, takut jika seseorang atau kita terjerumus dalam kemusyrikan. Karena syirik itu tidak diampuni dosanya oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Padahal Allah Maha Kasih Sayang. Sampai tidak mengampuni dosa syirik, berarti dosa syirik adalah dosa yang sangat luar biasa, yang tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsaniyah anna riya'a minasyirk. Yang kedua, sesungguhnya riya itu termasuk syirik. Ats-tsalitsah annahu minasyirkil asghar. Yang ketiga, sesungguhnya riya itu termasuk syirik asghar. Jadi riya termasuk syirik, tetapi dia termasuk syirik asghar. Tapi meskipun riya itu termasuk syirik asghar, tetapi itu termasuk apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW
yang dikemukakan di sini pada masalah yang keempat, ar-rabi'ah, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin. Sesungguhnya yang paling ditakutkan dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang saleh adalah syirik asghar ini, yaitu riya dan yang sejenisnya. Hal yang paling dikhawatirkan terjadi pada orang-orang saleh itu adalah syirik asghar, riya. Orang-orang saleh yang dimaksudkan di sini ala ra'sihim as-sahabah radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, karena Nabi bersabda dalam hadis itu terhadap kepada para sahabat. Sabdanya ditujukan yang pertama kali yang diajak berbicara langsung oleh Rasulullah SAW adalah para sahabat dengan sabdanya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling dikhawatirkan, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi pada mereka adalah syirik asghar. Kalau Rasulullah mengkhawatirkan terjadinya syirik asghar kepada para sahabat, apalagi kita sangat tidak aman dari kemungkinan terjerumus ke dalam syirik asghar, dalam riya, karena riya itu memang susah untuk dihilangkan sama sekali. Tapi itulah yang dikatakan perjuangan. Perjuangan itu ya harus berjuang. Kalau perjuangan itu mudah, maka akan kehilangan nilai perjuangannya. Maka harus berjuang, dan karena sulit dan berat, maka perjuangan yang kita lakukan menjadi bernilai. Al-khamisah qurbul jannati wan nar. Yang kelima, tentang dekatnya sorga dan neraka. Yang dimaksudkan dekat di sini adalah seseorang berbuat sesuatu masuk sorga, tapi berbuat sesuatu masuk neraka, seperti hadis yang kita kemukakan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak musyrik sedikit pun, maka dia masuk surga. Tapi barang siapa yang berjumpa dengan Allah, menjumpai Allah, meninggal dunia dalam keadaan syirik sedikit, maka dia akan masuk neraka. Ini menunjukkan bahwa untuk masuk surga dan masuk neraka itu bedanya tidak jauh. Bedanya tidak jauh. Karena itu kita perlu waspada. Sekarang kita mengamalkan amalan ahli surga, tapi siapa tahu sedetik atau 1 menit kemudian melakukan amalan ahli neraka. Maka harus kita waspadai. Syirik itu sesuatu yang harus kita jadikan momok, yang mengerikan, yang kita takut terjatuh ke dalamnya. Meskipun syirik asghar, meskipun syirik asghar tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, tetapi itu sangat berbahaya. As-sadisah, yang ke-6, al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahid. Menggabungkan antara dekatnya sorga dan neraka di dalam satu hadis yang tadi kita kemukakan. As-sabi'ah, yang ke-7, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Yang ke-7, barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak musyrik sedikit pun, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang menjumpai Allah dalam keadaan syirik dengan sesuatu, maka dia masuk neraka, meskipun dia termasuk a'badun nas, orang yang paling ahli ibadah.
orang yang paling getol ibadahnya. Tapi kalau dia melakukan penyekutuan kepada Allah, syirkul akbar, maka jatahnya adalah neraka. Wal'iyadu billah. Kemudian yang kedelapan, at-thaminah, al-mas'alatul azimah, su'alul khalil lahu walibanihi wiqayata ibadatil asnam. Yang kedelapan adalah masalah yang besar. Masalah yang besar yaitu apa? Permohonan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk dirinya dan untuk anak keturunannya supaya dijaga jangan sampai menyembah patung-patung. Jadi permohonan ini permohonan yang sangat besar dan sangat mendasar supaya dijaga jangan sampai menyembah patung-patung. Beliau dan anak keturunannya supaya dijaga dari menyembah patung-patung. Jadi ini jangan dianggap sebagai persoalan yang sepele. Patung-patung, nggak mau saya menyembah patung-patung, jangan dianggap sepele. Sampai Nabi Ibrahim berdoa. Dan Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi Ibrahim adalah Nabiullah. Nabi Ibrahim adalah kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Tetap mohon kepada Allah untuk dirinya dan untuk anak keturunannya supaya jangan sampai menyembah patung-patung. Jadi kita lebih layak untuk selalu berdoa agar kita dijauhkan dari kemusyrikan, agar kita dijauhkan dari menyembah berhala atau patung-patung. At-tasi'ah i'tibaruhu bihalil akthar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, yang tersebut di dalam surat Ibrahim ayat 36, bahwa Nabi Ibrahim mengambil iktibar dengan keadaan kebanyakan manusia, umumnya manusia. Ini Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan umumnya manusia. Karena Nabi Ibrahim ternyata berdoa supaya dijaga dari menyembah patung-patung, sebab faktanya apa? Seperti dikatakan oleh Ibrahim, Rabbi innahunna, ya Allah ya Rabbku, sesungguhnya patung-patung itu sudah menyesatkan banyak manusia. Patung-patung berhala itu sungguh-sungguh telah banyak menyesatkan manusia. Jadi ini jangan dianggap remeh. Permasalahan ini jangan dianggap remeh. Penemuan situs-situs kuno yang ternyata adalah patung-patung itu berbahaya bagi kehidupan tauhid umat Islam, manusia. Jadi bukan justru bangga dengan hal-hal yang semacam itu. Al-ashirah, yang ke-10, fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Di dalamnya terdapat tafsir di dalam bab ini, di dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam bab ini, termasuk di dalamnya tentang doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di dalamnya terdapat penafsiran tentang kalimat la ilaha illallah. Intinya menolak segala bentuk sesembahan yang batil yang disembah selain Allah, dan menetapkan sesembahan itu hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang ke-11, fadilatu man salima minasyirk, keutamaan orang yang selamat dari syirik. Keutamanya sangat besar. Jadi intinya hidup itu bagaimana selamat dari syirik. Intinya hidup itu harus selamat dari syirik. Oleh karena itu segala jalur, segala wasilah, segala sarana yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam kemusyrikan, sekecil apapun, sesempit apapun lubang itu harus kita singkirkan dan harus kita tutup rapat-rapat.
Itu yang merupakan kesimpulan dari bab yang ketiga, yaitu bab al-khauf minasyirk, dari kitab yang kita kaji bersama, yaitu kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Sekarang kita lanjut pada bab yang keempat, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab dakwah, bab mengajak orang menuju kalimat syahadati alla ilaha illallah. Jadi babnya sekarang adalah bab dakwah, mengajak orang untuk kembali kepada syahadatu alla ilaha illallah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babud du'ai ila syahadati alla ilaha illallah. Al-musannif maksudnya adalah penyusun kitab At-Tauhid. Siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab ajakan menuju syahadati alla ilaha illallah. Asy-syarh, lamma dzakara al-musannif rahimahullah ta'ala at-tauhid wa fadlahu wa ma yujibul khawfa min dhiddihi, nabbaha bihadhihi at-tarjamah ala annahu la yanbaghi liman arafa dhalika ay yaqtasira ala nafsihi, bal yajibu alaihi an yad'uwa ila Allah ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Setelah al-musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tauhid di bab-bab terdahulu, setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan tauhid di bab-bab yang sudah kita bahas, dan setelah beliau menyebutkan tentang hal yang mengharuskan kita takut terhadap lawan tauhid, kita khawatir terjerumus ke dalam hal yang menjadi lawan tauhid, yaitu syirik. Setelah menyebutkan itu semuanya, nabbaha, beliau kemudian menyebutkan tentang sesuatu yang kita harus mengambil perhatian. Kita harus mengambil perhatian. Beliau mengingatkan dengan subjudul yang beliau buat, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Jadi beliau mengingatkan kita dengan subjudul yang beliau buat, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah ala annahu la yanbaghi, bahwasanya tidak layak, tidak semestinya, liman arafa dzalik, bagi orang yang telah faham tentang tauhid, tentang keutamaan tauhid, dan tentang keharusan untuk takut terhadap syirik, tidak layak orang yang seperti itu an yaqtasir ala nafsihi, untuk kemudian dia hanya memonopoli pengetahuannya itu untuk dirinya. Tidak layak dia berbuat demikian, membatasi apa yang dia telah fahami dan dia amalkan hanya untuk dirinya saja. Tapi apa? Bal yajib alaihi an yad'uwa ilallahi ta'ala, bahkan wajib baginya untuk mengajak, untuk menyeru kembali kepada Allah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah Ta'ala bil hikmah, dengan cara hikmah, wal ma'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Jadi enggak layak orang yang faham tauhid, orang yang sudah paham, berilmu, kemudian mengamalkan tauhid dan menjauhi syirik, khawatir dirinya terjerumus dalam syirik, kemudian dia diam saja, puas dengan apa yang sudah dia ketahui hanya untuk dirinya, tidak mau mengajak orang lain untuk bertauhid, untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Jadi harus dakwah. Harus dakwah itu berarti harus mengingatkan orang lain yang salah. Ini
Serius ini. Serius. Jadi Muslim yang faham tentang tauhid nggak boleh diam. Diam melihat kenyataan yang ada, diam terhadap kemusyrikan-kemusyrikan yang terjadi, diam terhadap jauhnya orang-orang dari tauhid, nggak boleh. Harus berdakwah. Harus dakwah. Dan itu butuh apa? Butuh setelah faham, setelah memahami dan telah berilmu, butuh keberanian, butuh semangat, butuh kesungguhan, butuh gerakan. Maksudnya gerak kita, butuh bergerak kita, bukan mager. Tapi kita harus sungguh-sungguh mau bergerak, karena ini masalah yang serius. Kalau kita hanya membatasi itu untuk diri kita sendiri, lama-lama kita akan terkikis. Karena lingkungan yang ada itu sangat dahsyat, sangat keras. Jadi harus berdakwah, mendakwai orang lain supaya kembali kepada Allah, supaya bertauhid dengan hikmah dan dengan al-mau'izatul hasanah. Kama huwa sabilul mursalin wa atba'ihim. Sebagaimana hal itu sudah menjadi jalannya al-mursalun dan pengikut para al-mursalun. Itu sudah menjadi jalannya utusan-utusan Allah dan pengikut-pengikut utusan Allah. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, lamma tala hadhil ayah, ketika beliau membaca ayat ini. Surat Fussilat ayat 33. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang menyeru menuju Allah, dibandingkan dengan orang yang berdakwah, mengajak orang kembali kepada Allah dan beramal soleh dan berkata sesungguhnya aku itu termasuk golongannya orang-orang yang muslim, golongannya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi perkataan yang terbaik adalah perkataan yang dikatakan ketika seseorang berdakwah, mengajak orang kembali kepada Allah dan beramal soleh, serta menyatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk golongannya orang-orang yang muslim. Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan di sini mengatakan, hadza habibullah, ini adalah kekasih Allah. Yang seperti itu adalah kekasih Allah, yang berdakwah, beramal soleh dan menyatakan innani minal muslimin, itu adalah kekasih Allah. Hadza waliyullah, ini adalah walinya Allah. Wali Allah itu yang seperti itu. Hadza safwatullah, ini adalah pilihan Allah, hamba kinasih Allah. Hadza khiyarutullah, ini adalah hamba pilihan Allah. Hadza ahabbu ahlil ardi ilallah, ini adalah penghuni penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Yang seperti itu kriterianya. Ajaballaha fi da'watihi, dia memenuhi panggilan Allah. Wada'an nas ila ma ajaballaha fihi min da'watihi, dan mengajak orang menuju kepada apa yang dia telah memenuhi panggilan Allah dalam hal ini. Mengajak orang untuk seperti dia memenuhi panggilan Allah. Wa amila salihan fi ijabatih, dan beramal saleh di dalam memenuhi panggilan Allah. Wa qala, serta mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk golongannya kaum muslimin. Hadza khalifatullah, ini adalah khalifah Allah, artinya orang yang
menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya di muka bumi. Orang yang menjalankan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah di muka bumi, di antaranya adalah dengan mengajak orang lain kembali kepada Allah. Itu sebagai pendahuluan dari bab ini. Artinya dakwah itu adalah sesuatu yang harus. Dakwah itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Selanjutnya al-musannif membawakan nas yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qaulullahi ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah. Kita sambil terjemahkan sambil membaca. Asy-syarah qala Abu Ja'far Ibnu Jarir. Abu Ja'far Ibnu Jarir dalam tafsirnya mengatakan, yaqulu ta'ala dzikruhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul ya Muhammad, katakanlah hai Muhammad, hadhihi, qul hadhihi, yang dimaksudkan hadhihi isyarah kepada apa? Ad-da'wah, hadhihi ad-da'wah allati ad'u ilaiha wat tariqatu allati ana 'alaiha min ad-du'a'i ila tauhidillah wa ikhlasil ibadati lahu dunal aliha wal awthan wal intiha ila ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Yang dimaksudkan hadhihi, katakanlah ya Muhammad, ini apa? Hadhi dakwah, dakwah ini yang aku mengajak orang menuju kepadanya. Wat tariqah allati ana 'alaiha. Ini yang dimaksudkan juga berarti tariqah, cara, jalan yang aku tempuh. Dakwah ini yang aku dakwahkan, jalan ini yang aku tempuh, yaitu mengajak orang kepada tauhidullah, mengajak orang untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah, tidak kepada sesembahan-sembahan yang lain, tidak kepada berhala-berhala, dan harus berhenti hanya taat kepada Allah serta meninggalkan kemaksiatan, berakhir dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang berupa dakwah menuju tauhid, menuju ikhlas hanya beribadah kepada Allah saja, yang akhirnya harus taat kepada Allah, yang akhirnya harus meninggalkan kemaksiatan. Yang seperti ini adalah sabili, jalanku, wa tariqati, wa da'wati. Yang seperti ini adalah jalanku, caraku, dan dakwahku. Ad'u ilallah, yang aku berdakwah, mengajak orang ilallah, menuju kepada Allah Ta'ala wahdahu la syarikalah, hanya kepada Allah saja, tidak sekutu baginya. Ad'u ilallahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Aku mengajak orang kembali kepada Allah Ta'ala saja, tidak ada sekutu baginya. Ala basiratin bidzalika wa yaqini ilmin minni bihi. Atas dasar apa? Ala basirah, atas dasar basirah. Bidzalika, terhadap yang demikian itu. Wa yaqini ilmin, atas dasar
Yaqina ilmin, kepastian ilmu, keyakinan ilmu yang pasti dariku dengannya. Artinya aku berdakwah berdasarkan basirah, kejelasan, hujjah, burhan, sesuatu yang jelas-jelas aku tahu bahwa ini adalah kebenaran. Ana wa man yad'u ilaihi ala basiratin aidan wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Aku yang melakukan itu, wa man yad'u ilaihi, dan orang yang berdakwah mengajak orang kepadanya atas dasar basirah juga. Jadi yang melakukan itu adalah aku dan orang yang manittaba'ani, mengikuti aku, juga berdakwah seperti itu. Bisa difahami ya? Jadi aku berdakwah mengajak orang kembali kepada Allah, dasarnya adalah basirah, bukan ngawur, tapi dasarnya adalah jelas-jelas itu ilmu yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, dari kejelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas dasar ngawur, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan logika, tapi wahyu, basirah, atas dasar ilmu yang pasti itu asalnya dari Allah, wahyu. Aku lakukan, yang melakukan itu adalah aku dan orang yang mengikutiku. Wasaddaqani wa amana bi. Mengikutiku itu maksudnya adalah membenarkan aku, mempercayai aku dan beriman kepada aku. Jadi orang yang mengikuti aku adalah setiap orang yang beriman kepada aku dan membenarkan aku, membenarkan tata cara yang aku tempuh, membenarkan segala yang aku sampaikan, percaya, bukan setengah percaya, setengah tidak, tapi percaya sepenuhnya. Saddaqani, benar-benar membenarkan aku, membenarkan tata caraku, membenarkan jalan ini yang aku sampaikan, yang aku tempuh, dan beriman kepadaku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Yaqulu lahu ta'ala dzikruhu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, wa qul, dan katakan juga wahai Muhammad, tanzihan lillahi ta'ala wa ta'ziman lahu. Katakan wahai Muhammad, dengan mensucikan Allah dan dengan mengagungkan Allah. Artinya katakan bahwa Allah maha suci, Allah maha agung, tidak mungkin dia memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Min an yakuna lahu syarikun fi mulkihi. Maha suci Allah, maha agung Allah, tidak mungkin Allah memiliki sekutu di dalam kekuasaannya. Au ma'budun siwahu fi sultanihi. Tidak mungkin ada sesembahan yang lain di dalam kekuasaannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakanlah maha suci Allah, tidak mungkin Allah memiliki sekutu di dalam kekuasaannya, dan tidak mungkin ada sesembahan yang lain selain Allah di dalam wilayah sultannya, wilayah kekuasaannya Subhanahu wa ta'ala. Wa ana minal musyrikin, dan aku termasuk, dan bukanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang musyrik. Yaqul wa ana bari'un min ahli syirki bihi. Maksudnya wa ma ana minal musyrikin adalah saya berlepas diri dari ahlu syirki bihi, dari orang-orang yang musyrik kepada Allah. Lastu minhum walahum minni. Aku tidak termasuk golongan mereka dan mereka pun tidak termasuk golonganku.
Ini pernyataan yang tegas dari Rasulullah yang diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwah di sini harus atas dasar basirah, harus atas dasar ilmu, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan semangat emosional atau semangat kelompok atau semangat asobiyah, bukan, tapi berdasarkan ilmu, berdasarkan wahyu. Tidak asal bunyi, tidak asal semangat, tidak asal jalan, tidak asal membuat istilah-istilah, tapi benar-benar berdasarkan ilmu, berdasarkan wahyu, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fi syarhil manazil yuridu an tasila bistidlalika ila a'la darajatil ilmi wa hiya al-basirah allati yakun nisbatul ma'lum fiha ila al-qalbi ka nisbatil mar'i ila al-basar. Qala, yang dimaksudkan qala di sini adalah al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi syarhil manazil, di dalam syarahnya terhadap kitab Al-Manazil. Yang dimaksudkan adalah kitab Madarijus Salikin fi Manazil Rabbil Alamin. Jadi kitab Madarijus Salikin karya Al-Imam Ibnu Qayyim adalah syarah terhadap penjelasan dan beberapa kritik terhadap kitab Manazil, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang dimaksudkan adalah supaya kamu sampai dengan istidlalmu menuju derajat ilmu yang tertinggi. Yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini ialah supaya dengan istidlalmu kamu bisa sampai kepada derajat ilmu yang tertinggi. Apa derajat ilmu yang tertinggi? Yaitu al-basirah. Derajat ilmu yang tertinggi itu adalah basirah. Allati yakunu nisbatul ma'lumi fiha, yaitu sesuatu yang diketahui itu laksana, sesuatu yang difahami dengan hati, sesuatu yang diilmui dengan hati, itu laksana sesuatu yang dilihat dengan mata. Jadi kita bisa faham tentang tauhid, bisa paham tentang Allah, bisa paham tentang nama-nama, tentang sifat-sifatnya, tentang hukum-hukum Allah. Itu seperti ketika kita melihat benda konkret dengan mata kita. Kalau kita melihat permen misalnya, kita lihat ini pasti meyakinkan ini adalah permen. Karena kita melihat dengan indera mata kita, indera penglihatan kita. Jadi kita faham ilmu itu seperti halnya kita melihat permen ini dengan mata kita. Kan sangat meyakinkan. Itulah derajat ilmu yang tertinggi, basirah. Nah, dakwah itu harus dengan basirah. Harus yakin. Sebelum yakin kita tidak melangkah. Sebelum kita tahu pasti kebenarannya, nggak melangkah. Karena apa? Karena kita mengajak orang kepada kebenaran. Kalau kita tidak tahu pasti bahwa itu benar, kemudian kita mengajak orang lain menuju apa yang kita anggap benar, kalau salah bagaimana? Kalau salah kan kita berarti menyesatkan. Bukan menuju kepada kebenaran. Jadi kita harus paham tentang apa yang kita dakwahkan. Kita dakwah apa? Kita mendakwahkan apa kepada manusia? Kalau yang kita dakwahkan adalah tauhid, kita harus tahu dulu tentang apa itu tauhid. Kalau kita mendakwahkan orang supaya sholat, kita harus tahu dulu sholat itu seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka nanti kita keliru, salah. Kita menganggap ini adalah ibadah, ternyata adalah kesesatan. Maka kita harus paham terlebih dahulu.
Untuk faham itu berarti kita harus belajar. Kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana ulama menafsirkan Al-Quran dan Sunnah ini. Ulama ahlul haq, ahlus sunnah, bukan ulama ahlul bidah, bukan ulama su' yang dunianya adalah politik. Bukan, tapi ulama ahlul haq. Wa hadhihi hiya al-khasisatu allati ikhtassa biha as-sahabah an sa'iril ummah. Dan ini ilmu tertinggi yang seperti ini adalah kekhususan yang Allah khususkan untuk para sahabat radhiyallahu anhum dari semua umat yang lain. Artinya peringkat ilmu tertinggi dan yang memiliki ilmu peringkat tertinggi seperti ini adalah para sahabat. Kemudian disusul oleh yang berikutnya lagi dan berikutnya lagi, terus seperti itu. Itu basirah. Bukan berarti kita tidak boleh, tidak bisa mendapatkan basirah, bisa mendapatkan basirah. Tapi karena orang yang paling terdahulu mendapatkan basirah seperti ini adalah para sahabat, maka kita mengkajinya dari para sahabat, memahaminya dari para sahabat supaya kita ketularan mendapatkan basirah. Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, al-a'immatul huda dan seterusnya. Supaya kita tidak sembarangan. Wa hiya a'la darajatil ulama, dan itu adalah peringkat ulama yang tertinggi. Qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jadi dalilnya adalah qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang paling mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, a'immatul huda, kemudian setiap orang yang mengikuti langkah-langkah Nabi sampai hari kiamat itu akan tetap menjalankan tugas sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ana wa atba'i ala basiratin. Jadi hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Artinya ana wa atba'i ala basiratin. Aku dan pengikut-pengikutku itu atas dasar basirah. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang pertama dari qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, maksudnya adalah aku dan pengikut-pengikutku, orang-orang yang mengikutku selalu berdasarkan basirah. Selalu berdasarkan basirah. Ini tafsir yang pertama. Waqil, ada yang mengatakan wa man ittaba'ani atfun 'alal marfu' fi ad'u. Wa man ittaba'ani, kalimat wa man ittaba'ani ini ataf kepada yang dirafa'kan pada kalimat ad'u, yaitu ana. Atafnya kepada ana. Ana ad'u ila Allah ala basirah. Wa man ittaba'ani kadzalika yad'u ila Allah ta'ala ala basirah. Maksudnya seperti itu. Artinya aku mengajak orang kembali kepada Allah atas dasar basirah, demikian juga orang yang mengikutiku mengajak orang kembali kepada Allah juga atas dasar basirah. Ada bedanya enggak antara yang pertama dan kedua? Yang pertama maksudnya aku dan orang-orang yang mengikutku selalu berdasarkan basirah. Yang kedua, aku mengajak orang kembali kepada Allah berdasarkan basirah. Begitu juga orang-orang yang mengikutku mengajak orang kembali kepada Allah berdasarkan basirah. Ada bedanya
artinya dari ataf kalimat ini, tetapi maknanya ketemu di satu titik. Fal ayah wa 'alal qaulain, atas dasar dua pendapat di atas, fal ayatu tadullu ala anna atba'ahu hum ahlul basair ad-da'una ila Allah ta'ala. Atas dasar dua pendapat di atas, maka ayat tersebut membuktikan bahwa pengikut-pengikut Nabi itu adalah ahlul basirah, orang-orang yang selalu berjalan berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu yang pasti, yang kegiatan mereka adalah ad-da'una ilallah, kegiatan mereka adalah berdakwah, mengajak orang kembali kepada Allah. Orang-orang yang berdasarkan basirah pasti jalannya adalah dakwah. Jalannya adalah dakwah. Ini tafsir pertama. Wa man laysa minhum falaysa min atba'ihi 'alal haqiqati wal muwafaqah. Jadi itu tafsir yang pertama. Yang kedua, kalau pengikut Nabi pasti berdakwah, dan berdakwahnya berdasarkan basirah. Jadi sama pengertiannya. Ahlul basirah pasti dakwah. Orang yang berdakwah mengikuti Nabi pasti dakwahnya mengikuti basirah. Ini tafsir yang kedua. Jadi memiliki makna yang sama. Kesimpulannya sama. Ayat itu sama-sama berkesimpulan bahwa baik dikatakan pengikut Nabi itu selalu berdasarkan basirah seperti Nabi, ataupun pengikut Nabi itu berdakwah seperti Nabi berdasarkan basirah, maknanya adalah sama, yaitu sama-sama berdakwah dan dakwahnya berdasarkan basirah. Wa man laisa minhum falaysa min atba'ihi 'alal haqiqati wal muwafaqah. Orang yang tidak termasuk golongan mereka, yakni yang tidak termasuk ahlul basirah, yang tidak berdakwah atas dasar basirah dan tidak termasuk ahlul basirah, maka pada hakikatnya dia tidak termasuk pengikut Nabi yang sebenarnya, yang pas dikatakan sebagai, yang sesuai dikatakan sebagai pengikut Nabi. Wa in kana min atba'ihi 'alal intisab wad da'wa, meskipun dia termasuk pengikut Nabi dilihat dari sisi pengakuannya. Kalau dilihat dari sisi pengakuannya ya pengikut Nabi, ngakunya pengikut Nabi, tapi sebenarnya bukan benar-benar sebagai pengikut Nabi. Jadi dia bukan benar-benar sebagai pengikut Nabi karena apa? Tidak termasuk golongan ahlul basirah yang berdakwah atas dasar basirah. Ini ayat yang pertama. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi masail. Al-musannif rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam ayat ini, atau di dalam pembahasan yang tertuang dalam ayat ini atau dalam firman Allah Ta'ala ini, terdapat beberapa masalah yang harus kita perhatikan. Minha at-tanbih 'alal ikhlas. Yang pertama harus memperhatikan keikhlasan. Lianna katsiran minan nas, ini yang pertama harus memperhatikan keikhlasan. Ikhlas itu bagaimana? Dakwahnya kembali kepada Allah, ngajak orang supaya kembali kepada Allah, itu ikhlas namanya. Ini harus diperhatikan. Dakwah mengajak orang kembali kepada Allah itu ikhlas namanya. Kenapa? Lianna katsiran minan nas law da'a ilal haqqi fahuwa yad'u ila nafsihi. Karena banyak di antara manusia ketika berdakwah mengajak orang kembali kepada al-haq, berdakwahnya bukan mengajak orang kembali kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya sendiri, mengajak orang untuk mengagumi dirinya, untuk menjadi pengikut dirinya.
Jadi tidak mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, tapi untuk mengakui dirinya. Kan gak ikhlas itu namanya. Coba perhatikan saja, kita dakwahnya seperti itu apa enggak? Kalau kita dakwahnya untuk banyak-banyakan orang supaya menjadi pengagum kita, supaya kita disebut sebagai dai sejuta umat, orang mengagumi kita, orang mengikuti kita, ingat-ingat itu. Jangan-jangan itu termasuk ketidakikhlasan, karena mengajaknya bukan kepada Allah, bukan kembali kepada Allah, tapi kepada kita, supaya kita menjadi pusat perhatian orang. Padahal dakwah itu bukan begitu. Kita itu hanya duta, hanya hanya pekerja, mengajak orang supaya kembali kepada Allah. Itu saja tugas kita. Jadi jangan mempersulit diri kita. Sehingga kalau kita bisa memposisikan diri kita seperti itu, hanya sekedar mengajak orang supaya kembali beribadah kepada Allah, gak ada beban bagi kita. Orang mau terima, orang tidak mau terima, yang penting saya sampaikan, dan yang saya sampaikan itu benar, caranya benar. Yang saya sampaikan itu benar, sesuai dengan Al-Quran Sunnah, karena kita sudah mempelajarinya terlebih dahulu. Kalau ada kekeliruan mudah-mudahan dimaafkan. Kemudian cara yang kita lakukan juga benar. Itu saja yang kita lakukan. Gak ada beban apa-apa bagi kita. Orang mau lari mau tidak lari, yang penting kita sampaikan. Sudah, titik. Ya kita berusaha agar orang mau menerima. Berusaha, tapi menerimanya bukan menerima supaya menjadi pengikut kita, tapi menjadi hamba Allah yang baik. Sehingga tidak perlu ada ikatan-ikatan yang mengikat antara kita dengan orang yang kita dakwai. Yang ikatan-ikatan itu menjadikan kita itu fanatik terhadap kelompok kita, atau kepada diri kita, atau kepada organisasi kita. Bukan, tapi Allah sudah selesai. Kalau kita bisa seperti itu, Masya Allah, wa bihi wa ni'mat, luar biasa. Dan ini berat. Makanya kita harus selalu memperhatikan masalah ikhlas ini. At-tanbih alal ikhlas, ini persoalan yang pertama. Karena kata ayat, ketika Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan, qul hadhihi sabili ad'u ila man? Ila Allah. Ad'u ila Allah. Aku seru manusia menuju kepada Allah. Bukan ad'u ila nafsi atau ad'u ila jama'ati. Bukan. Tapi ad'u ila Allah. Ini yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi nggak perlu cari model-model. Yang penting benar menurut wahyu. Cara yang kita lakukan juga benar. Yang kita sampaikan adalah kebenaran. Bahwa ketika kita melihat kesalahan-kesalahan, kita tegur kesalahan itu. Orang yang melakukan kesalahan itu, ini salah, ini yang benar. Ini tauhid seperti ini syirik. Ini sunnah seperti ini bid'ah. Itu aja kita sampaikan. Setelah itu nggak ada beban. Wa minha annal basirata minal faraid. Persoalan yang kedua, bahwa basirah itu termasuk fardu. Basirah termasuk fardu, wajib. Ilmu, ketika kita mengajak orang lain supaya kembali kepada Allah harus berdasarkan basirah, ini sesuatu yang wajib, nggak boleh kita tinggalkan, nggak sembarangan. Jadi harus belajar dulu, harus belajar. Minimal apa yang kita sampaikan itu kita tahu itu benar, dan cara yang kita sampaikan adalah cara yang sesuai dengan cara Rasulullah SAW.
tidak membuat cara-cara yang baru. Ada adzan kok baru itu, kalau benar itu ya. Mana ada hayya 'alal jihad. Rasulullah nggak ngajarkan seperti itu, mengadakan cara-cara baru. Jadi Nabi sendiri apa yang baru. Wa minha anna min dalaili husnit tauhid annahu tanzihun lillahi ta'ala 'alal masabbah. Kemudian persoalan yang ketiga, di antara bukti indahnya tauhid, bahwa tauhid itu mensucikan Allah dari adanya cercaan. Jadi dengan tauhid berarti sudah mensucikan Allah dari cercaan kepada Allah. Tauhid itu sendiri sudah merupakan tanzih, pensucian kepada Allah dari segala macam cercaan. Karena dengan mentauhidkan Allah berarti kita menghormati Allah. Berarti kita menjunjung, berarti kita mentaati Allah, memuliakan Allah. Ya Allah sudah maha mulia, maha tinggi. Tapi kita punya kewajiban untuk itu. Wa minha, di antaranya lagi, anna min qubhi syirki kaunuhu masabbatan lillah. Di antara tanda buruknya syirik, bahwa syirik itu adalah satu keburukan yang sangat buruk, ialah karena syirik itu adalah cercaan kepada Allah. Syirik itu adalah cercaan kepada Allah. Bagaimana tidak? Orang seharusnya minta-minta kepada Allah, minta kepada orang mati. Bukankah ini sudah merendahkan Allah? Sudah menghina Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki Allah seolah-olah Allah enggak mampu. Jadi syirik adalah cercaan kepada Allah. Wa minha ib'adul muslim 'anil musyrikin la yusayyiru minhum walau lam yusyrik. Di antaranya lagi permasalahan yang berikutnya, yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang keenam, menjauhkan menjauhnya muslim atau menjauhkan seorang muslim dari orang-orang musyrik, tidak menjadikan muslim itu termasuk golongannya orang-orang musyrikin. Jadi ketika seorang muslim menjauh dari kaum musyrikin, itu akan tidak menjadikan dia termasuk golongannya orang musyrik. Walau lam yusyrik, meskipun tidak musyrik. Maksudnya kalau tidak ada jarak dengan orang-orang musyrikin, meskipun tidak musyrik, maka akan termasuk golongannya mereka. Karena nggak bisa dibedakan ini termasuk ahli tauhid atau orang musyrik kok. Bareng-bareng sama mereka, kemana-mana bareng. Meskipun tidak berniat untuk melakukan perbuatan syirik, tapi kemana-mana bareng. Nah, itu beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian kita. Berikutnya kita akan bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Jadi kita berhenti sampai di sini dulu. Kita belum selesai membahas masalah ini, artinya masalah yang terkait dengan masalah dakwah ala basirah. Dakwah ala basirah, ala ilmin, wa ala yaqin, wa ala hujjatin, wa ala burhan. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita tetap semangat untuk semakin memahami pokok-pokok ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan masalah tauhid, supaya kita tidak terjerumus dalam kemusyrikan, dan kita harus hati-hati jangan sampai kita terjerumus dalam kemusyrikan. Maka kita harus menjauhi segala
celah atau segala sarana yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam kemusyrikan. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah yaufiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.